Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali kami bisa bertemu kembali dengan Anda di akhir pekan ini dari studio kami di Washington DC di acara VOA Reportase Weekend bersama saya Ian Umar dan Aryatno Budianto. Apa kabar pemirsa? Semoga weekendnya berjalan dengan lancar dan Anda dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya kami tim VOA di Washington DC dan juga di Indonesia ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha. Ya, bersamaan sekali di akhir pekan dan juga ini adalah perayaan umat muslim seluruh dunia yaitu Idul Adha atau Lebaran Haji. Ya. Dan pastinya mungkin ada keluarga yang sedang ada di Tanah Mekah sekarang. Betul, ya. Atau misalnya kerabat gitu Kerabat teman ya, juga. dan semuanya mudah-mudahan berjalan dengan lancar dan pulang kembali ke Indonesia. Amin. Waduh, ada banyak yang pengen kita ceritakan ya, Betul. karena juga pasti topik-topiknya juga ada yang menarik-menarik tentang dunia Islam juga di Washington DC, di Virginia, ataupun juga di Amerika seluruhnya, seperti liputan-liputan berikut. Di tengah lusinan toko halal di metropolitan Washington DC yang masuk 10 besar populasi muslim terbesar di Amerika, sebuah toko baru punya strategi sendiri. Dimiliki pengusaha Afghanistan, Halal Depot menarget warga internasional dengan produk halal dari berbagai negara. Juga aneka daging lokal, organik, dan halal zabihah yang dianggap lebih sehat. Permintaan daging halal di Amerika Serikat terus berkembang. Bagaimanakah proses penyembelihan hewan sesuai agama Islam di Amerika? Tim VOA mengajak Anda ke peternakan dan rumah potong halal di Union Bridge, Maryland. Mencari makanan halal cukup jadi tantangan di negara-negara dengan populasi muslim yang sedikit, termasuk di Amerika Serikat. Namun sebuah aplikasi untuk mencari restoran halal bernama Zabihah bisa menjadi solusi. Pemirsa, sebagai warga muslim di Amerika Serikat memang menjadi tantangan bagi kami untuk mencari kebutuhan dasar pokok untuk dapur dan makanan-makanan kami. Yang kita cari adalah makanan halal. Dan di Washington DC sendiri adalah salah satu wilayah yang cukup beragam dan banyak ditemui warga muslim. Demikian juga supermarket untuk yang menjual barang-barang halal memang banyak ditemui, tapi kadang-kadang terlalu spesifik dan kurang beragam. Dan ini ada sebuah toko baru yang ternyata menarget warga muslim dari internasional. Betul, ini pendatang baru namanya Halal Depot, pemirsa, terletak di negara bagian Virginia yang tak jauh dari Washington DC, jadi cukup accessible ya untuk warga di sekitar ibu kota Amerika Serikat ini. Mereka menawarkan berbagai produk dan daging halal zabihah yang konon dinilai lebih sehat oleh warga Amerika. Falls Church, Virginia, merupakan salah satu kantong permukiman warga muslim dari berbagai negara. Lusinan bisnis yang melayani komunitas, termasuk toko halal, terlihat di kiri kanan jalan. I used to go to other stores and it was designated for certain nationalities, and that made me to decide to open a multinational grocery store to have something for everybody. Halal Depot baru beroperasi Februari lalu. Well, the concept is to have like fresh produce and organic stuff from the local farms and have something for everyone. I just wanted to make it convenient for the area, for the neighborhood to walk in here so they don't have to like drive miles away. But also the main goal was to have a one-stop shop for the community. Walau pendatang baru, toko ini menarik sekitar 600-an pembeli per minggu. Well, the community is very diversified here. So we have people from Central America to Europe, Asia, Southwest Asia, Africa. So there is people from all over the world in this area. The merchandise is from all over the world. Walaupun ini banyak konsentrasinya banyak makanan-makanan Timur Tengah, tapi spicesnya masih bisa didapat di sini. Dan saya juga pengen nyari ini nih, biryani spices. Jadi ini memudahkan saya kalau pengen masak nasi biryani. Nah, kalau menunya Ramadan tuh gimana?
a good question. Biryani, sop ayam, mungkin saya bikin martabak. My mom's going to my aunt's house, and that's why we get some chocolates to go to somebody else's house. Is this like a specialty chocolate that you can only get in a halal supermarket? Yes. I couldn't find these anywhere else. Selain dari beragam produk dari berbagai negara, toko ini juga menggunakan sebuah strategi yaitu price adjustment. Price adjustment adalah penyesuaian harga. Misalnya seorang konsumen menemukan barang yang sama lebih murah di toko lain, maka toko ini akan bersedia mengganti selisihnya kembali kepada konsumen. Menurut imigran asal Afghanistan ini, salah satu andalan Halal Depot adalah bagian daging yang bukan hanya halal zabihah atau disembelih dengan tangan sesuai kaidah Islam, tapi juga organik. They are coming from Pennsylvania, which is more fresh and healthy. So we don't stock up frozen stuff, and we get them fresh 5 days a week. Monday through Friday, we get them from the local farms. Dengan fokus menyediakan produk halal berkualitas dari beragam negara, Halal Depot berharap bisa jadi langganan warga ibu kota, salah satu komunitas paling multi etnis di Amerika. Dari Falls Church, Virginia, Aryatno Budianto, Ronan Zakaria, dan Dania Iman, VOA. Nah, uniknya karena Halal Depot terletak di sebuah lokasi di mana banyak sekali warganya datang merupakan imigran dari berbagai benua, misalnya dari Afrika atau juga dari Amerika Latin, Amerika Selatan, dan juga tidak ketinggalan Asia tentunya, maka Halal Depot menawarkan sekian banyak produk dari berbagai negara tersebut. Jadi nggak cuma produk-produk yang biasa kita lihat di toko halal pada umumnya yang berdatangan dari kawasan Middle East ya, dari Timur Tengah gitu ya, atau dari Asia Selatan gitu, India, Pakistan gitu. Tapi juga dari Afrika ada, dari Eropa dan lain sebagainya. Sangat beragam ya. Betul, semuanya halal pemirsa. Dan yang menarik juga adalah produk daging potong yang ternyata selalu segar dan tidak pernah dibekukan. Dan datangnya 5 kali dalam seminggu. Wah, perlu dikunjungi nih kayaknya. Oke pemirsa, masih banyak liputan lainnya. Jangan kemana-mana, stay tune di Reportase Weekend. Pemirsa, Anda masih menyaksikan Reportase Weekend dari studio VOA di Washington DC dalam episode Idul Adha di Amerika. Nah pemirsa, kalau misalnya di segmen sebelumnya kita sudah melihat pendatang baru, supermarket baru di kawasan Washington DC Metropolitan Area. Maka tadi kan kita sudah melihat itu menyediakan daging segar dari peternakan lokal pemirsa yang datang 5 kali seminggu. Jadi dagingnya nggak pernah frozen, nggak pernah harus dibekukan, konsumen bisa mendapatkan daging segar. Nah pertanyaan saya adalah dari mana sih, seperti apa sih peternakan lokal seperti yang disebutkan tadi? Ya, peternakan itu sebenarnya tidak jauh dari Washington DC sendiri. Misalnya ada di Virginia, negara bagian tetangga, ataupun juga di Pennsylvania. Dan tim VOA mengunjungi sebuah peternakan di Union Bridge di Maryland untuk melihat langsung bagaimana pemotongan yang halal menurut agama Islam di peternakan di Amerika dan bisa dikunjungi juga oleh anak-anak. Aja. Di peternakan ini, anak-anak diperbolehkan bermain bersama hewan ternak. Lokasinya berada di kawasan Union Bridge, Maryland. Peternakan menyediakan daging kambing yang disembelih secara halal. Pemiliknya adalah Tanwir Ahmed, warga Amerika keturunan India. 30-acre farm. I bought this right around the pandemic time, just to keep myself fit and also to help our Muslim brothers in the local community to do their udiyah, their zabiha meat needs.
Berkunjung dan membeli daging halal langsung ke peternakan menjadi alternatif bagi warga muslim yang ingin mendapatkan daging segar dan menyaksikan penyembelihan secara langsung. Karena pasokan di toko, rata-rata dagingnya sudah dibekukan. So here we have the option to see what we are buying, and we get to do the zabiyah halal ourselves. So we get to pick the animal that we need, and we know we are getting a good animal. Memiliki dan mengelola peternakan, lokasinya harus berada di pinggiran kota dan jauh dari pemukiman. Pemotongan hewan dalam jumlah besar harus memiliki fasilitas yang memadai dan memenuhi syarat dari Dinas Kesehatan setempat. It's a butcher place. You need to have a proper effluent treatment, and you have to have a waste treatment and all that properly done because it's a USDA requirement. So this is just for personal consumption. This is okay. Selain bisa bermain dengan hewan, anak-anak dan orang yang membeli kambing di sini bisa sekalian belajar cara menyembelih secara Islami yang dilakukan oleh pemilik peternakan. So once you pick an animal, the etiquette of it is that you shouldn't show another animal that you're slaughtering this other animal. Right? It's like, it goes against the principle. Nabi said not to do that. It is helping us to introduce our kids to the process of doing the zabiyah. They normally don't get to see this. Good job. Jumlah peternakan dan penyembelihan hewan halal di negara bagian Maryland masih bisa dihitung jari. Dan lebih jarang lagi peternakan yang memperbolehkan pengunjung untuk melihat dan belajar proses menyembelih hewan sesuai syariat Islam. Ini kambing lucu banget ya. Kalau udah gede, pegang ayah untuk nyembelihnya ya, terus kita makan. Dari Union Bridge, Maryland, Ronan Zakaria, Taris Hirziman, Alam Burhanan, VOA. Wah, tadi itu caranya bagus ya untuk mengedukasi anak-anak tentang penyembelihan hewan secara halal. Kalau jadi ingat pengalaman masa kecil saya, pemirsa, dulu saya sebetulnya agak traumatis ya dengan kejadian itu. Soalnya kalau melihat tuh kayaknya agak-agak horor gitu. Tapi nggak apa-apa, tadi di peternakan tadi diperlihatkan dengan cara yang lebih edukatif dan juga manusiawi. Nah, sekarang kita rehat dulu dari berita Idul Adha dan juga seputar makanan halal di Amerika untuk menyimak liputan dari dunia entertainment. Ya, benar sekali. Dari Hollywood, pemirsa, pecinta tokoh kartun Garfield, kucing oranye yang biasa muncul di komik-komik di Surat Kabar Amerika, bisa dilihat sekarang di layar lebar di bioskop. Dan juga ada berita tentang musisi Indonesia merilis single terbarunya. Semua ada di VOA Entertainment Update. Bring it, Kandira. Hey guys, welcome to VOA Entertainment Update, your one-stop shop for everything pop. Guys, saya selalu senang kalau bahas musik baru, terutama dari musisi-musisi Indonesia. Kali ini ada sebuah lagu ciptaan dari dosen di sekolah musik paling bergengsi di seluruh Amerika Serikat. Check it out. Hello, my name is Jimmy Lim, and I'm a singer, songwriter, and sound artist based in Boston, Massachusetts. You're funny. Lagu ini cocok banget buat mantan pacar, bos, tetangga, atau siapapun yang rese. Itu menurut Jimmy Lim loh, musisi dan vokalis diaspora Indonesia yang juga berprofesi sebagai dosen di sekolah musik bergengsi Berklee College of Music di kota Boston, Amerika Serikat. Kayak ya nantangin orang agresif gitu. But at the end of the day it becomes ironic because the song itself is pretty aggressive. Jimmy terkenal dengan lagu-lagu yang sangat unik. Di lagu berjudul Up ini, Jimmy menggabungkan berbagai rekaman vokalnya dengan suara dari lingkungan sekitar serta synthesizer berefek intens. Dan semua ini dilengkapi dengan lirik yang absurd. Hasilnya, aransemen yang super unik. It all started with one sound, satu bunyi, which is the buzz cut sound ala cekur rambut. So I turn it into a snare sound, bunyi snare drum gitu yang taker kak. Almost all of my production starts with one sound and then I just expand it. Jimmy Lim sudah lama bergelut di dunia musik.
Selain mengajar kelas produksi musik, Jimmy juga terlibat produksi beberapa soundtrack film Hollywood, seperti kolaborasi bersama penyanyi Gabriel Garson Montano untuk film terbaru Zoe Kravitz, Blink Twice. Jimmy juga punya pengalaman tampil di berbagai panggung internasional bergengsi, seperti Java Jazz Festival dan MIT Festival Jazz Ensemble. Di Indonesia, Jimmy adalah penerima medali emas untuk aransemen vokal terbaik di Bali International Choir Festival tahun 2018. Gokil, lagunya unik sekali. Mungkin aku harus ikut kelas Jimmy Lim supaya music production saya lebih mantap. Oke, dari dunia musik kita sekarang ke Hollywood. Aktor action comedy Chris Pratt membintangi film baru mengenai tokoh komik favorit saya, Garfield. I've become Garfield. Look, I've got orange all around me. I was pampered and pet all morning before this interview, and now I'm gonna go eat a big bowl of lasagna. Aktor kawakan Chris Pratt dikenal atas perannya sebagai petualang luar angkasa dalam film Guardians of the Galaxy, petugas penangkaran dinosaurus di film Jurassic Park, serta karakter games kartun Super Mario Bros. Dan sekarang sebagai Garfield, seekor kucing oranye pemalas, sarkastik, dan terobsesi dengan makanan. Chris mengakui dia sangat lega setelah pencipta tokoh Garfield, Jim Davis, terkesan dengan akting suaranya. It was quite moving. I don't think I quite realized how much pressure I'd been feeling to get the sign off from him. And so the fact that he felt that way, it means a lot to me. Sebelum film ini dirilis tanggal 24 Mei lalu, karakter Garfield kembali tercatat dalam sejarah Hollywood setelah telapak kakinya dicetak di gerbang teater legendaris TCL Chinese Theater. Jim Davis tidak pernah menyangka Garfield akan menjadi karakter ikonik. To think that he became a real, entertainment figure, and that he resonated, with the readers like this, it just mind-blowing. It's great to see. Aduh, filmnya lucu sekali dan sangat cocok untuk seluruh keluarga. Oke, sekian dulu dari VOA Entertainment Update. Saya Gener Pratama signing out dari studio VOA di Washington DC. I'll see you next time. Peace. Kucing oranye Garfield ini memang terkenal dengan pemalas tapi juga sarkastik ya. Iya, dia sebetulnya pintar. Yang blow on tuh agak blow on tuh digambarkan si anjingnya. Pemiliknya, gitu ya. anjingnya Pemiliknya Odi. juga agak gullible gitu, agak mudah dipengaruhi. Tapi memang kucing oren, karena saya juga pemilik kucing oren, ini emang taktiknya luar biasa pemirsa untuk ngemis makanan. Walaupun kucing saya nggak kayak Garfield ya, senangnya pizza, dia nggak doyan makanan manusia untungnya. Oke, nah tadi adalah VOA Entertainment Update dari Gandhira Pratama, dan kita akan menyaksikan di episode berikutnya ada apa lagi update di dunia entertainment. Tapi sebelumnya kita istirahat dulu, stay tune di Reportase Weekend. Pemirsa, Anda masih bersama Reportase Weekend. Di segmen sebelumnya kami membahas bagaimana kami sebagai warga muslim di sini mencari kebutuhan-kebutuhan pokok dapur kami atau menu untuk masakan-masakan kami yang halal. Tapi juga ada kebutuhan lain, yaitu mencari restoran-restoran yang halal di Amerika. Memang agak sulit awalnya, tapi sekarang ada teknologi. Betul. Nah, ini terutama sangat-sangat praktis untuk orang-orang yang kadang-kadang nggak keburu masak gitu ya pemirsa. Contohnya seperti saya sendiri, kadang-kadang buru-buru dan ingin mencari restoran halal, beli makanan halal. Nah, sekarang untungnya ada sebuah aplikasi namanya Zabihah, dan di mana kita tinggal masukkan zip code atau kode pos kita atau wilayah kota tempat kita tinggal, dan di situ nanti langsung terlist atau terdaftar, terlihat restoran-restoran mana saja halal yang ada di sekitar kita. Nah, ini awalnya adalah website, sekarang bentuknya adalah aplikasi yang bisa diakses langsung di ponsel.
Mendapatkan 200 restoran baru untuk bergabung pada sebuah aplikasi adalah target Syahad Amanullah. We are going to start doing online ordering and delivery. Ia adalah pendiri Zabihah, sebuah website pencari restoran halal yang telah beroperasi sejak tahun 1998. Lewat website ini, orang-orang dapat memasukkan informasi lokasi mereka dan melihat opsi restoran-restoran halal di sekitar. So Zabihah was founded in the West because it was very, very difficult for Muslims to find halal food. There was maybe about 200 restaurants in the whole United States that openly said that they were halal. And when we launched, we realized that people were adding neighborhood stores that they knew of, and restaurants were adding themselves. And so we've grown since then from 200 restaurants to now over 14,000 restaurants just in the US. Meski dengan perkembangan itu, Syahad tetap belusukan di jalanan kota New York. Karena Zabihah yang tadinya hanya berupa website telah berubah menjadi sebuah aplikasi ponsel yang tidak hanya mencari restoran halal saja, tapi juga memberikan jasa antar makanan. Zabihah dibeli pada 2023 oleh Arman Khwaja, seorang pemuda yang baru berusia 21 tahun yang telah lama menggunakan Zabihah dan melihat potensi yang belum dikembangkan. I remember when the first instance I used Zabihah, I may have been 5 or 6 years old. My grandparents came in from Bangladesh and they were the ones who had Zabihah on their phone. Setelah diakuisisi, Zabihah telah mendapatkan suntikan dana investor sebesar $800.000 dan akan mulai beroperasi dengan opsi antar makanan dari restoran dan supermarket halal setelah Idul Fitri. Zabihah akan merambah pasar pengguna jasa antar makanan dari restoran maupun supermarket di Amerika Serikat yang diprediksi jumlahnya akan terus melejit hingga 2028 menurut pantauan Statista. Dari total pengguna sebanyak 310 juta pada 2024 menjadi 365 juta pada 2028. Salah satu tempat yang terdaftar pada Zabihah adalah Busboy and Poets di Washington DC, sebuah restoran yang juga menjual buku dan seringkali mengadakan acara-acara bertemakan sosial, budaya, dan politik. Bagi pemiliknya, seorang aktivis dan filantropis Andi Shalal menyediakan makanan halal lebih dari sekedar melayani kebutuhan pelanggan Muslim. It sends a signal to everybody, whether you're halal eater or not, that we're an inclusive place. You know, people want to be in places that are welcoming to others as well. Uniknya, pengguna Zabihah juga banyak yang non-Muslim. Pada akhirnya, makanan halal bagi Syahad pendiri Zabihah menjadi jembatan pengertian antar kelompok di lingkungan yang majemuk. You have a lot of people who are not Muslim who use Zabihah for kind of culinary tourism purposes. And food is an amazing cultural medium to share with your neighbors. And so that's how people learn about Muslims and Islam. Dari New York dan Washington DC, Valdia Baraputri, Randy Wicaksana, dan tim VOA. Tadi emang ini ya salah satu contoh bagaimana teknologi dan juga bagaimana keragaman memudahkan hidup kita sebagai Muslim di Amerika. Harus dimanfaatkan, silahkan di-download dan semoga semakin berkembang app-nya tadi. Dan pemirsa, terima kasih telah bersama Reportase Weekend. Tapi saatnya buat kami berdua untuk pamit dulu. Saya Ian Umar. Dan Aryana Budianto mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha bagi Anda yang merayakan. Juga mengajak Anda untuk berpartisipasi di media sosial kami dengan handle VOA Indonesia. Sampai ketemu lagi minggu depan. Stay safe and stay healthy. Dadah!